Perkenalkan, nama saya Tiffany Prastia Panjaitan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber visual dari foto suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di foto ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Ir Soekarno. Dan di foto ini juga ada Bapak Muhammad Hatta yang berada di bagian kanannya. Nah, tanpa kalian ketahui, di balik foto yang legendaris ini, itu ada kameramen yang diburu oleh tentara Jepang. Nah, mereka adalah Mender bersaudara yang bernama Alex dan juga Franz. Mereka adalah wartawan yang sebenarnya tidak menerima mandat untuk mengambil foto proklamasi tersebut. Tetapi mereka yakin kalau foto proklamasi ini akan menjadi peristiwa yang sangat penting bagi negara Indonesia. Nah, seusai upacara, Mender bersaudara pun pergi meninggalkan kediaman Bapak Soekarno. Lalu tentara Jepang memburu mereka. Alex pun ditangkap oleh tentara Jepang, dan semua foto-foto yang diambil di dalam upacara tersebut dihancurkan. Tapi kalau dihancurkan dan dimusnahkan, mengapa sampai sekarang foto itu masih ada? Nah, adiknya yang bernama Franz itu berhasil untuk melarikan diri. Foto negatif itu pun dikubur di belakang kantor harian Asia Raya. Tentara Jepang pun mendatangi Franz untuk mengambil dan menghancurkan foto itu. Tapi Franz mengatakan dia berbohong bahwa negatif foto itu sudah diambil barisan pelapor. Nah, sesaat setelah tentara Jepang pergi, Franz segera mengambil negatif foto itu yang dia kubur tadi. Nah, lalu kemudian dicetak dan dipublikasikan. Nah, makanya itu sampai sekarang foto-foto itu ada. Dan karena kebohongan itu juga, sampai sekarang kita bisa melihat bukti-bukti dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih banget ya sama Pak Alex dan juga Pak Franz. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Syarifana Baban. Di sini saya mendapatkan tugas sejarah, yaitu bentuk-bentuk sejarah. Dan saya hanya berfokus pada sumber audio, yang dimana saya menarik sebuah topik, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sebelum sampai kepada penjelasannya, mari sama-sama kita dengarkan isi dari rekaman suara proklamasi kemerdekaan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baiklah, setelah kita mendengar bersama-sama hasil dari rekaman suara Bapak Insinyur Soekarno yang telah menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat proklamasi tersebut. Teks proklamasi dilaksanakan karena Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu, diakibatkan sebuah bom atom yang meledak di kota Hiroshima tepat pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan pada tanggal 9 Agustus juga sebuah bom atom kembali diledakkan di kota Nagasaki, yang dimana membuat Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari sebuah radio bahwasanya Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Lalu pemuda Indonesia pun mendesak pada tokoh tua, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara secepat-cepatnya agar bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Akhirnya pun proklamasi disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat hari Jumat pukul 10 WIB, yang bertujuan untuk lepasnya bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan agar
Indonesia selalu menjadi negara yang adil tanpa adanya paksaan dari negara manapun. Sekian penjelasan saya mengenai proklamasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat mengerti tentang sejarah proklamasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Jara Utari. Di sini saya akan menjelaskan sumber benda dari gambar berikut. Sumber benda yang saya ambil adalah bendera merah putih. Bendera merah putih dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno, yang berbahan kain katun Jepang, di mana pada zaman dahulu kain tersebut memang khusus untuk membuat bendera. Bendera merah putih berukuran 274 x 196 cm. Dari gambar berikut kita melihat ada 3 tokoh yang mengibarkan bendera, antara lain yaitu Suwut Sastrokusumo, Surasti Kusumo Trimurti, dan Latif Hendroningrat. Ketiga tokoh tersebutlah yang mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya. Bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1968, bendera merah putih hanya dikibarkan saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saja. Pada tahun 1969, bendera tersebut tidak pernah dikibarkan lagi karena sempat sobek sepanjang 12 x 47 cm, di mana terdapat pula di ujung bendera kecoklatan dan bolong-bolong akibat gigitan serangga. Sejak tahun 1969, bendera tersebut tidak pernah dikibarkan lagi. Bendera yang dikibarkan sampai sekarang hanyalah bendera yang duplikatnya berbahan kain sutra saja. Tetapi bendera pusaka turut hadir pula, namun hanya menyaksikan di dalam kotak saja. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasti Amelia. Saya akan menjelaskan tentang sejarah naskah proklamasi dari sumber tulisan. Nah, di sini saya berfokus pada sumber tulisan. Sebelum ke penjelasannya lebih lanjut, mari kita lihat teks naskah proklamasi. Oke, baik, ini ada sumber tulisan yang berisi tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat di atas. Itulah sejarah tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu saya akan menambahkan sedikit penjelasan tentang naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata teks proklamasi kemerdekaan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia dan memiliki makna yang tertentu. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang wajib kita ketahui yaitu 1. Puncak perjuangan dari bangsa Indonesia. 2. Bebas dari penjajahan. 3. Revolusi baru. 4. Berhasil dengan berkat Tuhan. Terakhir yaitu sejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, itulah makna yang perlu kita ketahui dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari pukul 3. Pemicu dari peristiwa ini adalah berita tentang kota Hiroshima dan Nagasaki yang hancur akibat bom dari sekutu itu pada tanggal 15 Agustus. Dan Jepang menyerah pada syarat kepada sekutu. Kemudian pukul 10 teks proklamasi dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kabar ini menyebar luas dan bicara euforia merasakan kemerdekaan terasa di seluruh negeri. Teks naskah proklamasi Indonesia menjadi simbol penting bagi bangsa ini. Mari kita kenang dan jangan pernah melupakan sejarah yang berharga ini. Sekian penjelasan dari saya tentang naskah proklamasi berupa sumber tulisan. Sekian dan terima kasih.